Jun, di desa kita ada warung jual miras. Ayo kita tindak. Gak usah, yang penting jadi orang baik. Jun, para pemuda mulai suka mabuk-mabukan di warung itu. Ayo kita tindak sebelum terlambat. Buat apa? Lawan mereka juga nggak ganggu kita kok. John, sekarang warung itu dibangun tambah megah. Gak cuma jual miras, sudah ada pelacurnya juga. Setengah penduduk desa sudah jadi pelanggan. Kalau kita tidak menindak sekarang, besok-besok kita nggak akan punya kekuatan lagi. Urus diri sendiri dulu, nggak usah urusin orang lain. John, di desa kita sudah jadi pusat maksiat. Masjid mau dirobohkan, kamu sebagai takmilnya juga akan diusir. Loh, kok gitu? Ya jangan dong, ayo kita lawan mereka. Sudah terlambat, John. Kita sudah jadi minoritas. Dulu saat mereka dengan getol menanamkan ideologi dan memperluas kekuasaan, kita cuma sekedar jadi orang baik. Ternyata itu tidak cukup. Di dunia ini setidaknya terdapat 4 golongan orang dalam berislam. Golongan pertama, orang Islam yang berilmu, menjalankan Islam, berakhlak Islam, dan sangat peduli dengan urusan umat Islam. Golongan kedua, orang Islam yang sedikit berilmu, menjalankan Islam, tapi tidak peduli dengan nasib umat Islam. Golongan ketiga, orang Islam yang tidak mempunyai ilmu Islam, tidak menjalankan syariat Islam, dan tidak peduli terhadap urusan Islam. Golongan keempat, orang yang belajar Islam, menjalankan sebagian syariat Islam, suka mengkritik, dan terkadang benci terhadap Islam dan umat Islam, dan tidak peduli terhadap urusan umat Islam. Sayangnya, golongan pertama adalah minoritas, sedangkan golongan kedua dan ketiga mayoritas, dan golongan keempat sedikit jumlahnya tapi besar bahayanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka ia bukan dari golongan kita. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat, dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. Khalifah Ali bin Abi Thalib dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dengan lisan, dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta merasa takut dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.